Halo Bapers, kali ini kita akan membahas cara untuk menjadi lebih produktif di tempat kerja. Kita akan bahas perbedaan antara sibuk dan produktif, serta beberapa tips penting untuk mengelola waktu dan aktivitas kita secara efektif. Yuk, kita mulai. Bapers tahu nggak perbedaan sibuk dengan produktif? Itu pertanyaan penting yang mesti kita jawab loh lebih awal. Banyak orang yang merasa sibuk, tetapi apakah mereka benar-benar produktif? Ada perbedaan besar antara keduanya. Sibuk berarti mengerjakan banyak hal. Sibuk itu tentang aktivitas tanpa arah yang jelas. Kita mudah mengatakan ya pada permintaan setiap orang. Bahkan sampai-sampai kita menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan tugas yang mungkin tidak penting atau bahkan tidak memberikan dampak besar pada tujuan kita di tempat kerja. Contohnya, mengerjakan tugas yang tidak ada hubungannya dengan prioritas utama sehingga kita terjebak pada aktivitas-aktivitas yang bersifat urgent. Produktif berarti menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prioritas dan tepat sasaran. Berani mengatakan tidak jika mengganggu prioritas utama yang sedang kita kerjakan. Mempraktekkan single tasking, artinya mengerjakan satu aktivitas dalam satu kurun waktu. Jadi produktif berarti fokus pada hasil yang benar-benar penting. Ini adalah tentang bagaimana cara kita menyelesaikan pekerjaan yang mendekatkan kita pada tujuan-tujuan yang lebih besar. Orang-orang yang produktif tidak hanya bekerja keras, mereka bekerja dengan cerdas dan tahu apa yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil dengan optimal. Untuk membedakan antara sibuk dan produktif, kita perlu untuk menilai sejauh mana aktivitas-aktivitas kita dengan dua pertanyaan utama. Yang pertama, apakah aktivitas yang kita kerjakan saat ini memberikan hasil yang signifikan bagi tujuan yang mau kita capai? Yang kedua, apakah kita menghabiskan waktu dengan cara yang benar-benar mendukung keberhasilan dan kesuksesan yang mau kita capai? Untuk menjadi lebih produktif, maka kita perlu menentukan yang namanya most valuable activity. Aktivitas yang memberikan nilai-nilai besar terhadap pekerjaan kita sekarang ini. Most valuable activity adalah tugas yang langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan kita. Misalnya, jika kamu seorang manajer, maka most valuable activities kamu bisa berupa merencanakan strategi jangka panjang atau membangun hubungan yang lebih erat dan kuat dengan klien-klien di luar sana. Kalau kamu bekerja di bidang kreatif, maka most valuable activities kamu bisa berarti atau berkaitan dengan pengembangan ide-ide atau proses kreatif yang menghasilkan karya-karya terbaik dari kamu. Dari dua pertanyaan kunci di atas akan mendorong kita untuk mengambil 5 pilihan menjadi pribadi produktif. Pertama, memilih menjadi proaktif dan fokus pada tindakan-tindakan penting. Maksudnya, mulai saat ini hindari reaktif dan terjebak pada aktivitas mendesak. Kedua, memilih untuk menjadi luar biasa atau extraordinary. Artinya, tidak berpuas diri menjadi mediocre. Ketiga, menjadwalkan aktivitas-aktivitas penting. Artinya, mulai sekarang jangan buang waktu kita pada aktivitas-aktivitas tidak penting yang menyangkut pekerjaan kita. Keempat, kendalikan teknologi. Jangan dikendalikan oleh
teknologi yang kita miliki. Justru sebaliknya, kita jadikan teknologi yang ada sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas kita. Kelima, jaga level energi kita. Jangan sampai kelelahan. Buffers, mulai saat ini, mari kita fokus pada tugas paling penting, yaitu mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Kendalikan teknologi dan kelola level energi yang ada pada diri kita. Sekarang, mari kita pahami kuadran manajemen waktu. Ini adalah cara efektif untuk mengelompokkan tugas-tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Perlu diingat dan dicatat ya, ada 4 kuadran. Kuadran pertama disebut penting dan mendesak. Tugas-tugas yang harus segera dilakukan. Contohnya, mengejar target di akhir bulan atau menyiapkan bahan meeting mendadak. Kedua, kuadran penting tapi tidak mendesak. Tugas-tugas yang mendukung tujuan jangka panjang. Contohnya, perencanaan dan menjalankan aktivitas harian kita di tempat kerja. Ketiga, tidak penting tapi mendesak. Tugas yang bisa kita delegasikan atau ditunda. Seperti contohnya menerima telepon yang masuk atau ada tamu yang datang tanpa janji terlebih dahulu. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Tugas-tugas yang sebaiknya perlu untuk dihindari karena tidak memberikan nilai tambah pada diri kita, pada kinerja kita. Contoh, update status, terlalu banyak scroll media sosial, bahkan online shopping di saat bekerja. Ayo, siapa di antara kita yang pernah melakukan hal tersebut? Buffers, mulai saat ini fokuskan pada kuadran kedua, yaitu tugas-tugas penting tapi tidak mendesak. Ini adalah area yang sering kali kita abaikan. Padahal kuadran kedua ini adalah kunci yang akan membawa pertumbuhan jangka panjang dan keberhasilan kita di tempat kerja. Hai Buffers, manajemen waktu yang baik berarti kita mampu mengatur dan menjadwalkan aktivitas yang kita miliki dengan cerdas. Kamu perlu merencanakan apa yang harus dikerjakan di hari itu dan kemudian alokasikan waktu untuk tugas-tugas yang memiliki prioritas penting. Gunakan teknik seperti time blocking untuk menetapkan waktu tertentu dalam mengerjakan aktivitas tertentu. Misalnya, blokir waktu untuk fokus pada most valuable activities kamu, hindari gangguan, dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tugas pada waktu yang telah ditentukan. Penerapan dalam 4 langkahnya bisa kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, pilih dan fokus pada 5 aktivitas utama yang berdampak pada pencapaian kinerja. Yang kedua, buatlah to-do list dan tempatkan 5 aktivitas penting kamu dalam slot waktu yang paling sesuai dengan situasi yang dimiliki. Ingat, untuk menetapkan goals dari setiap aktivitas-aktivitas kita. Yang ketiga, beri slot waktu dan rencanakan aktivitas yang tidak begitu penting yang berdampak pada kesenangan sesaat. Yang keempat, belajarlah untuk mengatakan tidak pada aktivitas yang tidak penting serta jangan lupa untuk memberi waktu istirahat kepada pikiran kita agar tidak lelah dan bisa tetap produktif. Jadi pastikan ada jeda. Ingat ya, pastikan ada jeda untuk merecharge agar kamu tetap fokus sepanjang hari
dalam menyelesaikan pekerjaan kamu di tempat kerja. Kita hidup di era digital dan teknologi. Bisa sangat membantu, tapi juga bisa menjadi gangguan besar jika tidak dikelola dengan baik. Jangan biarkan notifikasi atau media sosial mengambil dan menguasai waktumu di tempat kerja. Untuk mengelola teknologi, kamu bisa mematikan notifikasi yang tidak penting. Menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mengatur waktu kerja dan menetapkan batasan agar tidak terganggu selama jam fokus di tempat kerja. Jadi jangan lupa untuk menggunakan teknologi dengan bijak ya. Gunakan aplikasi produktivitas atau kalender untuk mengingatkan jadwal dan membantu menyelesaikan pekerjaan kita dengan lebih efektif. Jadi, teknologi dapat meningkatkan produktivitas jika kita gunakan dengan bijak. Teknologi dapat meningkatkan produktivitas jika kita gunakan dengan bijak. Gunakan alat yang tepat untuk mengotomatiskan pekerjaan, mempercepat kolaborasi, dan menghindari pekerjaan yang repetitif. Buffer, untuk menjadi lebih produktif, kita harus benar-benar bijak dalam mengelola waktu dan tugas. Fokus pada aktivitas yang paling bernilai. Kelola waktu dengan efektif dan kendalikan penggunaan teknologi untuk mendukung kesuksesan kamu. Saya harap pembelajaran hari ini dapat membantu kita semua menjadi lebih produktif di tempat kerja. Jangan lupa untuk terus berlatih dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Dengan saya, Coach Hendriansah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.